Oke, di video kali ini saya akan memberikan pandangan saya terkait saham yang layak untuk di hold forever. Kemudian dalam hal tersebut bagaimana? Bijakkah kita buy and hold saja? Yang pertama kita bahas ya, adakah saham yang layak untuk di hold forever? Saham yang di hold untuk selamanya. Menurut saya saham-saham ini mungkin ada. Ini bisa dilihat ya beberapa saham contohnya ini. Itu sejak pertama kali listing hingga pertanggal video ini dibuat, harga sahamnya selalu naik. Hal ini juga didukung dikarenakan kinerja perusahaan. Bisa dilihat laba bersihnya yang selalu naik, selalu mengalami pertumbuhan, cenderungnya seperti itu ya. Sehingga kinerjanya baik, maka harga sahamnya pun juga naik terus. Nah, akan tetapi yang tadi kita lihat itu adalah kinerja pada masa lalu. Tidak selalu kinerjanya baik, bisa dilihat pada contoh-contoh saham ini ya. Masa lalu menunjukkan sahamnya naik terus, kemudian beberapa tahun belakangan ini harga sahamnya turun terus. Ya, ini juga didukung karena faktor bisa dilihat laba bersihnya yang terus mengalami penurunan. Sehingga kinerjanya juga memburuk, maka harga sahamnya pun ikut turun. Nah, dalam hal ini kita ketahui bersama bahwa saham adalah bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan, di mana perusahaan tersebut menjalankan bisnis dan dalam bisnisnya tersebut ada fase naik turun. Jadi ada bisnis yang terus bertumbuh. Kemudian juga ada bisnis yang stagnan, biasa-biasa saja. Tumbuh enggak, turun juga enggak. Ada juga bisnis yang mengalami fase penurunan. Ya mungkin karena labanya terus turun atau kalah berkompetisi. Dan bahkan yang paling buruk, ada bisnis yang bangkrut. Nah, dalam hal ini kita sebagai investor ya harus bijak, harus pintar dalam memilih sahamnya yang mau kita investasikan. Agar investasi yang kita lakukan itu bisa terus bertumbuh. Sehingga adakah saham yang layak di hold forever? Jawabannya mungkin ada. Kemudian ke topik kedua nih. Saat kita sudah lihat, sudah yakin, wah ini saham bagus nih, ini hold forever nih. Atau istilahnya sebuah saham ini adalah saham wonderful company. Lalu apakah cukup hanya buy and hold saja lalu gak ngapa-ngapain? Gak usah kita liatin, gak usah kita perhatiin lagi. Karena ada yang bilang beli saham tuh cukup beli kemudian tinggal tidur aja. Atau juga cukup beli kemudian lupakan. Biarkan uang yang bekerja untuk kita, ya kan? Atau yang lebih ekstrim nih, beli hapus aplikasinya lalu buka beberapa tahun lagi. Nah, menurut saya pribadi hal tersebut kurang tepat dilakukan. Karena seperti tadi sudah kita bahas, saham itu lembaran bukti kepemilikan perusahaan. Perusahaan tersebut menjalankan bisnis. Nah, itu dari sisi internalnya ya, bisnis kan selalu naik turun. Kemudian dari sisi lain, yaitu dari hal eksternal, harga saham bisa dipengaruhi karena banyak faktor. Di antaranya itu ya bisa saja dikarenakan isu yang sedang beredar. Berita-berita, info-info yang ada. Hal tersebut tentunya bisa mempengaruhi harga saham dan juga faktor-faktor lainnya ya, harga komoditas dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini di saat berada di saham yang bagus sekalipun, kita harus tetap pantau. Atau saat kita berada di wonderful company, itu tetap harus pantau sahamnya. Oke, ini saya berikan gambarannya ya. Misalkan saja ini ada si Doni. Doni ini punya
uang untuk diinvestasikan sebesar 100 juta rupiah. Nah, Doni sudah melihat nih, ada saham A. Saham A ini termasuk wonderful company, bagus deh pokoknya. Dia selalu naik labanya, bagus. Dan juga Doni melihat saham A ini rutin juga bagi dividen. Jadi oke lah, ini saham yang bagus. Lalu Doni mau investasi di saham A ini selama 5 tahun target dia, dengan prinsip buy and hold saja. Jadi nggak dilihat lagi, pokoknya buy and hold. Maka kita mundur ke 5 tahun lalu di 2019. Harga saham A ini ada di 3.571 per lembar sahamnya. Maka dengan harga 3.571 ini, dengan dana investasi 100 juta, Doni bisa dapat 280 lot saham A ini. Nah kemudian 5 tahun kemudian pada tahun 2024, harga saham A ini sudah ada di harga 5.725. Maka nilai investasi Doni sudah menjadi 160.300.000 rupiah. Dan juga ada dividen yang didapat selama 5 tahun. Berarti investasi Doni ini di saham A itu capital gainnya kurang lebih 60%. Dan juga dividen yang didapat selama 5 tahun kurang lebih 26%. Bisa dilihat ya, berada di wonderful company, investasinya bertumbuh. Nah lalu bagaimana jika Doni tidak hanya buy and hold? Dalam hal ini Doni mengkombinasikan investasi sahamnya dengan instrumen investasi lain. Kemudian juga menerapkan money management. Jadi nggak asal beli all in lalu diamkan saja. Dan yang paling penting, Doni tetap memantau sahamnya. Nah ini dilakukan oleh Doni di tahun 2019 dengan harga saham yang masih sama 3571. Doni menerapkan money management, jadi tidak langsung all in. Disisakan sebagian besarnya, yaitu 75 juta disisakan dan dikombinasikan dengan instrumen investasi lain. Di sini saya gunakan reksadana pasar uang ya, karena harganya cenderung naik, cenderung stabil naik terus. Nah, contohnya saya gunakan salah satu manajer investasi. Di sini dikalkulasikan perkiraan returnnya 1 tahun 75 juta menjadi 77,8 juta. Nah, maka di 2019 Doni dapat 70 lot saham A ini. Nah, kemudian setahun kemudian terjadi crash, harga saham A ini turun hingga ke 2100-an. Nah inilah gunanya Doni tetap memantau sahamnya, tidak hanya di buy and hold saja. Pada saat harganya turun ini, pada saat crash, Doni membeli saham tersebut lebih banyak. Karena harganya sedang diskon, sedangkan saham ini juga masih bagus. Jadi Doni beli nih sebanyak dana yang ada di reksadana pasar uangnya ini. Setelah setahun lebih sudah bertumbuh kan, jadi tidak hanya 75 juta lagi. Maka 77,8 juta dia bisa dapat 353 lot. Katakan harga average-nya itu di 2.200. Dia ngambil jadi 2.430 harga average-nya. Nah inilah fungsinya melakukan averaging down saat harga saham sedang turun. Lalu di 2024 harga sahamnya adalah 5.725. Maka nilai investasi Doni menjadi 242 juta. Dan jangan lupa ada dividen yang rutin didapatkan setiap tahunnya selama 5 tahun. Maka jika dikalkulasikan, investasi Doni itu sudah tumbuh setara 242%. Maka mendapatkan capital gain sebesar 142% dari capital gainnya, dan juga kemudian dapat dividen sebesar 29% selama 5 tahun. Nah dari sini bisa teman-teman lihat ya, jika tidak hanya buy and hold saja, maka profit yang didapat itu bisa lebih maksimal, lebih optimal. Nah tadi itu dalam kondisi baik.
berada pada saham yang bisa dibilang tepat. Saham yang itu adalah kategori saham wonderful company, di mana labanya naik terus, harga sahamnya naik terus, karena perusahaannya memang terus bertumbuh, GCG-nya juga cukup baik. Nah sekarang bagaimana nih jika kondisinya itu buruk? Ya bisa dikarenakan kalian salah analisa, salah perhitungan, sehingga kalian mendapatkan saham yang kondisinya itu bukannya naik terus tapi malah terus turun. Nah contoh kedua nih saya ambil, misalkan saja sebut saja namanya Andre ya. Andre ini juga sama kondisinya dengan Doni. Punya uang sebesar 100 juta rupiah untuk diinvestasikan. Dengan time frame yang juga sama. Kurun waktu yaitu 5 tahun periode investasinya. Nah Andre ini melihat ada sebuah saham. Saham ini labanya cenderung naik terus nih. Lalu Andre melihat juga saham tersebut yang diperhatikan olehnya rutin juga nih bagi dividen. Jadi kayaknya oke nih investasi di saham ini. Maka Andre membeli saham ini. Sebut saja ini sahamnya adalah saham B. Prinsipnya yaitu buy and hold. Beli kemudian lupakan. Nah maka pada tahun 2019 Andre membeli saham ini sebanyak 251 lot. Karena harganya adalah 3.970. Nah, Andre beli di sini nih. Sewaktu harganya 3.970. Kemudian 5 tahun kemudian turun terus. Di 2024 harganya turun terus sampai ke harga 895. Maka dengan jumlah lot yang dimiliki oleh Andre, investasinya di tahun 2024 menjadi 22,4 juta. Maka Andre mengalami kerugian sebesar 77,54% kurang lebih ya. Tapi tunggu dulu bang, kan ada dividen. Oke, mari dividennya kita hitung ya dari saham B ini. Maka jika dividen ditambahkan, dana investasi Andre ditambah dividen menjadi 33.132.000. Maka kerugiannya tetap saja setara 66,87%. Dia minus 66%. Karena Andre hanya buy and hold saja. Dia nggak peduli dengan kondisi sekitar dan segala macam. Pokoknya buy and hold. Kacamata kuda lah. Bisa dilihat nilai investasi yang harapannya naik malah turun terus dan turun. Nah lalu bagaimana jika Andre tidak hanya buy and hold saja? Bagaimana jika Andre mengkombinasikan investasi yang dia lakukan pada saham, kemudian juga Andre menerapkan money management. Belinya nggak asal all in, ada perhitungannya, dan juga Andre tetap memantau saham dan kinerja perusahaannya. Maka di tahun 2019 di harga sahamnya 3.970 tadi, Andre menerapkan money management. Andre nggak beli all in, dia hanya menggunakan sebagian. Maka masih ada sisa 75 juta. Nah di sini sisanya itu dikombinasikan, sama seperti Dori tadi ya, di reksadana pasar uang juga. Ya maka bisa dilihat perakiraan returnnya 1 tahun sama seperti Doni tadi, menjadi 77,8 juta dalam 1 tahun. Nah maka pembelian awal Andre hanyalah 63 lot dengan dana investasi 25%-nya saja. Dan ternyata benar, setelah berjalannya waktu Andre melihat saham tersebut perusahaannya kok labanya nggak kunjung naik, malah yang ada kok labanya malah turun terus ya. Di kondisi ini Andre memutuskan untuk baiklah saya cut loss di harga 2.270. Nah inilah fungsinya tetap memantau saham yang kita pegang, tidak hanya buy and hold saja. Di sini Andre memutuskan untuk oke, jual aja, cut loss deh, jual rugi nggak apa-apa.
daripada semakin rugi, ini perusahaan tidak menumbuhkan laba, maka Andre jual. Nah, istilah ini adalah cut loss ya. Maka di 2020 setahun kemudian Andre cut loss di harga 2.270. Maka dana investasinya menjadi 14,3 juta. Nah, itu kan baru dari dana investasi saja. Jangan lupa masih ada dividen ya. Nah, dividen yang didapat Andre selama setahun ini kita masukkan juga, yaitu sebesar 737.000. Nah, maka total uang cut loss ditambah dividen adalah 15 juta. Nah, maka Andre rugi kurang lebih sekitar 9,9 jutaan. Tapi jangan lupa, kan masih ada sisa uang 75 juta tadi yang tidak diinvestasikan di saham B ini, yang dalam 1 tahun sudah tumbuh menjadi 77,8 juta. Oke ya, karena dari Januari 2019 Andre masukkan nih di reksadana pasar uang sampai dengan Januari 2020 saat dia melakukan cut loss ini di saham B. Maka modal awal Andre adalah 100 juta rupiah. Dari 100 juta tadi tersebut, Andre masukkan ke RDPU dan setahun kemudian menjadi 77,8 juta rupiah. Dana cut loss ditambah dividen itu adalah 15 juta ya, tadi kita lihat. Maka total dana yang masih dimiliki oleh Andre adalah 92,8 juta. Sehingga kerugian Andre itu sebenarnya hanya 7,16%. Ya nggak hanya sih. Tetap rugi memang, tapi kan tidak terlalu dalam. Nominalnya tidak terlalu besar kerugian yang dialami oleh Andre jika dia tidak hanya buy and hold. Karena Andre di sini memutuskan untuk melakukan yang namanya cut loss di saat fundamental perusahaannya mulai memburuk. Bandingkan jika dia hanya buy and hold saja. Bisa dilihat kerugian Andre itu sebesar 66,87%. Jauh sekali ya perbedaan kerugiannya antara hanya buy and hold dan juga memantau. Jika buy and hold sangat dalam kerugian yang dialami oleh Andre ini. Nah, maka dari hal ini bisa disimpulkan, pendapat saya ya, dalam kita membeli dan hold sebuah saham, tetap pantau sahamnya, kinerja perusahaannya. Jangan hanya buy and hold saja. Karena sekalipun kita berada pada perusahaan yang bagus, wonderful company istilahnya, memang uang kita akan bertumbuh. Tetapi kalau kita tidak hanya buy and hold, bertumbuhnya itu bisa lebih optimal. Di sisi lain, jika kita salah, ya bisa dikarenakan salah analisa. Kita salah nih memperhitungkan. Atau juga ada kondisi eksternal, mungkin harga komoditas yang turun terus, atau kondisi global yang terus memburuk, atau bisa juga dikarenakan hal-hal lain lah, corporate action yang buruk dari perusahaan tersebut. Yang intinya kita berada di perusahaan yang kurang tepat, saham yang kurang tepat. Pada saat rugi, jika kita tidak hanya buy and hold, kerugiannya tidak terlalu dalam. Nah, itulah dibutuhkan kombinasi investasi dengan instrumen lainnya. Kemudian juga lakukan money management, karena kita nggak tahu kapan harga akan turun, kapan harga akan naik. Sediakan cash di RDN kalian. Lalu lakukan averaging down atau cut loss. Pilihlah dengan tepat dan dengan bijak. Dan yang paling penting, dalam investasi gunakanlah uang dingin. Ini hal yang paling penting. Nah, semua video terkait yang saya bahas itu ada linknya di deskripsi. Teman-teman bisa tonton, bisa pelajari. Gratis. Dan juga sebaiknya dipelajari karena nggak cukup di satu video. Nah, bagi yang ingin tahu apa itu reksadana dan jenis-jenisnya, kalian bisa lihat videonya di sini. Dan bagaimana perbandingannya investasi reksadana versus saham, kalian bisa lihat videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita paham saham.